大家参加今天的节目呀，selamat datang di program hari ini.大家都好吗？呀，apa kabar teman-teman semua？欢迎大家啊！大家今天晚上都用餐了吗？teman-teman mungkin malam ini sudah ada makan malam ya. 那大家的工作怎么样？嗯。希望一切都顺利啊，semoga semuanya lancar ya。好，那我们就直接开始今天的节目啊。Kita langsung aja ke program hari ini。我先给大家分享一下我的桌面呀，saya sharing dulu。我们上次就是讨论到了。OK，出现了是吧？sudah muncul ya。好，我们上一次就讨论到这边，对吧？就是，我们就谈到保险，就是像保安人员一样。Jadi terakhir kita bahas sampai sini ya teman-teman ya. Bagaimana apa fungsi asuransi seperti seorang satpam ya. Kita bayar satpam, tapi kita memang tidak berharap ada pencuri, betul ya. Tapi untuk berjaga-jaga saja. Begitu juga kita beli sebuah polis asuransi ya. Kita bahas sampai sini. Kita beli untuk berjaga-jaga kalau memang terjadi resiko, eh, kita tidak terjadi namanya kerugian secara ekonomi karena ada asuransi sebagai pelindung gitu ya. Oke, 我再给大家念一下，saya bacain lagi kalimat terakhir ya. 所以我们从这边开始啊。对，其实正确的概念并不是亏盈的问题，而是一份保险单如何扮演像一个保安人员的职责。职责itu adalah tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi beli asuransi benar-benar bukan kita perhitungkan untung atau rugi ya. Karena nggak ada ujungnya sebenarnya ya, nggak ada selesainya. Tapi sebenarnya dia umpama seolah-olah kita bayarin satpam ya, dan karena kita udah bayar, dan apa namanya, seperti sebuah apa, satpam yang memiliki tanggung jawab ketika terjadi resiko kehidupan yang telah kita bahas, dia berfungsi untuk melindungi kita, memberikan kita peace of mind gitu ya. Jadi ketenangan batin ketika terjadi yang namanya resiko kehidupan yang mungkin kita tidak bisa hindari gitu ya. Eh, Seperti contohnya mungkin sakit atau juga yang namanya tutup usia gitu ya. 所以它给的就是一份安全感。安全 teman-teman mungkin sudah pernah tahu kosakata ini ya. Ini pinginnya agak geser ya. Hantunya adalah 安全. 安全 itu aman ya. Nah, kan itu adalah 感觉 perasaan. Jadi perasaan aman. 对，他给的就是一份安全感 ya. Jadi dia kasih kita peace of mind. Mungkin kita bilang ya sakit ya mau sakit aja gitu ya. Atau mungkin terjadi yang namanya resiko bisa terjadi aja. Kita nggak bisa kontrol, betul. Tapi karena kita punya pelindung ini, makanya dia bisa memberikan kita rasa aman ya. 我们到了第6页，第六页，看一下啊。好，再来我们继续啊，我再给大家念一下下面的句子。Kita lanjut ke kalimat di bawah. 说到这儿，众所周知，ini adalah 成语, teman-teman. 众所周知 itu artinya seperti semua orang tahu gitu ya. 众就是众人，众人 itu artinya orang ramai. So di sini dia adalah partikel ya. Kayaknya di apa bahasan ini banyak sekali so. Tapi dia sebenarnya ada partikel yang memang satu bagian gitu ya, teman-teman ya. 周就是周围
sekeliling, 知就是知道，jadi seperti yang diketahui secara umum gitu ya bahasa Indonesianya ya. 说到这儿，众所周知，国内民众对保险业其实还存在着非常大的偏见。国内民众就是我们所有的人民，jadi kita bahas tentang masyarakat Indonesia gitu ya, masih ada pandangan yang, kita bilang 偏见, ah, 我们看一下，偏见 itu pandangan yang, kita bilang negatif ya, yang kurang baik itu namanya 偏见 ya. Jadi kalau teman-teman misalnya, ketemu nih orang ngomong 偏见, oh kita tahu. Pian itu ini sorry saya kecoret hanzinya ya, saya hapus. Ya, 偏见 itu artinya, miring ya, 见 teman-teman tahu, oh 见 ini bukannya ketemu ya Laoshi ya? Iya betul, pandangan ya, 意见, ah, 偏见. Jadi 偏见 maksudnya pandangan yang miring ya, artinya, pandangan negatif kita bilang ya. Jadi masih banyak sih sebenarnya masyarakat itu, begitu menyebut asuransi, persepsinya atau pandangannya masih, negatif ya, itu banyak sekali faktor ya. Saya paham ya, apalagi yang waktu pertemuan pertama teman-teman ada tulis tuh ya, apa ya, keluh kesah gitu ya, dan saya paham banget ya, di mana banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut ya. Nah, murni asuransi sebenarnya niatnya baik, cuman, yang jalaninnya gitu ya, oknumnya gitu ya, running ininya gitu ya, itu yang mungkin, di dalam eksekusinya banyak sekali, terjadi yang namanya kekecewaan ya, saya paham banget ya. Makanya saya bilang, 国内民众对保险业其实还存在着非常大的偏见。存在 itu artinya, ada gitu ya, wujud, 存在着。非常大的偏见。原因可能是个别业务员误导销售。原因 sebab ya, 原因 itu adalah kosakata baru mungkin ya. Sebab mungkin ya, 可能是个别业务员，业务员知道吗？业务员就是 agent kalau di profesi asuransi. Kalau misalnya sales mobilnya, sales orangnya gitu ya. Jadi 业务itu adalah, orang yang, bergerak di bidang penjualan, itu namanya 业务. Yuan adalah orangnya ya. Jadi 业务员呢误导销售，误 ini adalah 误会, salah paham. Tau, tau itu adalah, memberikan petunjuk. 误导销售itu adalah marketing. Jadi, eee, yang tadi saya cerita bahwa niat aslinya si asuransi sebenarnya baik ya. Dia adalah satu perusahaan yang mau ambil resiko, tapi kita ada setor dia, premi gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Kita tukarin sejumlah uang, yang atau premi yang kita bayar rutin untuk mengalihkan resiko-resiko ini, gitu ya. Nah, niatnya seperti itu. Cuman, ya tadi yang saya bilang secara eksekusi di lapangan ya, seperti contohnya ada mis-selling. Mungkin teman-teman lebih sering dengar istilah mis-selling. Nah, ini, 误导销售. Harusnya dijelaskan, nggak dijelaskan. Harusnya ada masa tunggu, mungkin teman-teman tahu kalau asuransi kesehatan itu ada masa tunggu, tidak dijelaskan. Jadi pikirnya, ya udah masuk langsung bisa klaim gitu ya. Ya enggak gitu ya, ada aturan dan ketentuan yang harus dijelaskan. Ya, ada juga yang berpikir, "Oh, asuransi ini, semacam investasi loh. Nanti, berapa tahun lagi ambil duitnya balik," gitu. Nah, ini yang, namanya 误导销售. Kan jadinya kecewa ya ketika dikasih tahu begini, ujungnya nggak begitu gitu ya. Saya paham ya. Oke, 再来是强买强卖. 强买强卖 itu artinya, agak sedikit memaksa. Ada juga kan ya mungkin teman-teman pernah pengalaman, "Oh, saya beli polis itu karena terpaksa ya, nggak enak hati," gitu. Dulu saya pernah bantu urusin orang mau tutup, dia bilang balas jasa gitu ya. Saya sampai kaget, dia bilang, "Udahlah saya, tutup aja." Nah, saya pikir kan dia udah punya polis ya, saya bilang, "Enggak sayang ya, ini udah 10 tahun juga, manfaatnya gini gini gini, kamu bener mau tutup?" Dia bilang, "Iya, tutup aja. Ini balas budinya udah selesai," dia bilang ya, saya sampai kaget ya. Jadi, iya ada orang mungkin beli karena terpaksa,
Mungkin yang tawarin itu siapanya gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu namanya chiang mai, chiang, chiang nih, mian chiang, mian chiang itu artinya terpaksa, ya, mian chiang. 再来，所以民众对保险的印象都不太好。印象itu adalah image. Ya, jadi misalnya contoh, 我对他的印象很好. Image saya terhadap dia bagus ya. Mungkin teman-teman ada idola udah pasti image-nya bagus buat teman-teman. Atau teman-teman misalnya lagi sebut satu nama, terus teman-teman, oh, 我认识,我对他的印象很好. Gitu ya. Jadi image saya terhadap dia bagus gitu ya atau baik, walaupun mungkin tidak berteman langsung. Kita mungkin lihat, oh ini dia ada public figure, oh image-nya bagus ya, oh dia suka membantu ya, gitu ya, 印象呀。再来是，那么保险到底是靠不靠谱呢？靠不靠谱？靠谱ini adalah kita bilang bisa diandalkan nggak ya? Ini di kata-kata sehari-hari juga kepake, teman-teman. Contohnya, misalnya kita mau investasi sesuatu. Nah, terus kita diajakin dong sama apa orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentu ini misalnya teman kita, dia investnya lagi ke orang lain. Nah, teman-teman perlu nanya, ini bisa diandalkan nggak ya? Karena begitu naruh misalnya uangnya gede banget. Nah, teman-teman boleh tanya, gitu ya. Boleh pakai kosakata ini. Halaman 6, 第6页, halaman 6, Bu. Ya, cuma ini saya nggak tahu sama nggak kayak di bukunya teman-teman. Karena ini tidak ada translatannya. Ya, jadi ini masih di bagian pendahuluan kalau nggak salah. Konsep asuransi. 我再帮忙看一下，等一下。halaman 12 ya kalau di buku ya. Oke, 好，谢谢 Bu Nani. Oke, ya sudah bantu saya lihat ya, baik. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Oke, ternyata ini nggak akurat sesuai PDF saya ya, karena PDF saya tidak ada translatannya, jadi pasti beda ya. Oke, 谢谢大家, halaman 12 ya. Tadi sampai 靠不靠谱. Jadi 靠不靠谱 itu menurut saya sehari-hari teman-teman kepake. Bukan cuma investasi ya, kita mau bilang orang ini bisa diandalkan nggak ya? Diandalkan dalam segala hal, tanggung jawab, atau mungkin hal lain yang teman-teman mau suruh dia urus kan misalnya contoh kita ada beberapa hal kita pakai jasa gitu ya. Nah, kita mau kan orang yang bisa kita andalkan ya. Nah, kita boleh tanya, "他靠不靠谱?" Karena saya rasa teman-teman mau beli sesuatu gitu ya, nggak cuma beli asuransi ya sebenarnya beli sesuatu pun teman-teman akan nanya kan, ada rekomendasi nggak gitu ya. Nah kalau orang kita bilang, 他很靠谱. Misalnya kan belakangan ini banyak sekali nasabah saya yang kenalin lagi temannya ya. Misalnya dia bilang, tolong dikontak ya teman saya mau tanya asuransi. Nah, pastinya mereka ada percakapan, ini orang bisa diandalkan nggak gitu ya. Kira-kira mungkin pembicaraan seperti itu baru karena dia percaya baru dia mau ya kasih, oh ya udah kamu kontak ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya 靠不靠谱 ya. Di sehari-hari teman-teman bakal kepake juga ya. Oke, 保险其实是很值得 kita lanjut ke bawah ya. 值得买的一种金融产品. 金融 itu adalah ekonomi, financial. Jadi sebenarnya di sini dibahas bahwa dia adalah salah satu produk finansial. 值得 itu artinya kita bilang layak ya. Layak untuk dibeli sebagai perlindungan, bukan investasi ya. Oke, 它可以在我们遇到风险时, dia bisa di saat ya, teman-teman masih ingat pada saat. Pada saat kita ketemu ya, 遇到itu bertemu secara tidak sengaja dengan yang namanya resiko gitu ya. Ketika kita ketemu resiko gitu ya, 让我们顺利地度过难关, membuat kita bisa 顺利 lancar. Teman-teman tahu kenapa pakai "的" di sini karena 顺利 adalah adjektif ya. 顺利地度过, 度过 itu artinya melewati. 难关 tantangan yang sulit. Kuan ini adalah rintangan atau tantangan. Kita bilang kayak misalnya kuokuan, kayak teman-teman main games, terus level 1 ke level 2. Nah, itu namanya kuokuan, kuo lewat, kuan itu artinya satu eee, gerbang ke satu gerbangnya lagi, ya itu namanya kuokuan. Kayak teman-teman kalau nonton reality show di
TV gitu ya, terus misalnya pembawa acaranya adalah bahasa Mandarin, maka dia bilang, "Oke, 好，第一组过关." Ah, 就是这个关，关 itu sebenarnya 关门的关ya, gate. Nah, tapi kalau ini kita bilang 过关 berarti kita bisa lewatin. Begitu juga kenapa dibilang, dia layak dibeli, karena ketika terjadi yang namanya resiko, dia bisa bantu kita untuk lewatin si, pintu tantangan itu gitu ya, efek-efek yang disebabkan oleh resiko. 再来，其实险保的是人生必经的风险呀，jadi memang dia 就是必定itu pasti，经就是经过，jadi, apa namanya, yang dia lindungi adalah resiko yang, pasti dilewati oleh orang. Saya pastinya ada kematian, ya kan ya. Terus, banyak juga yang sakit dulu, kemudian meninggal. Ya, mungkin teman-teman lihat banyak di sekitar teman-teman seperti itu. Dan, hari ini juga tadi pagi ada nasabah nanya saya, dia bilang, asuransi kesehatan seperti apa sekarang, dan dia mengakui daerah Pekanbaru, berarti kan bukan kota Jakarta ya, itu sudah mahal banget ya, dia bilang. Ya, kayak gitu ya. Jadi, eee, s mu orang mulai terbuka, cuman tinggal pertama orang yang teman-teman percaya, itu paling penting. Dia mau jelasin apa adanya. Menurut saya itu penting banget. Jadi teman-teman sudah tahu, "Oke, saya ambil ini, saya tahu, apa ya, syarat dan ketentuannya." Itu penting. Jadi oke, dengan sejumlah uang ini saya tukarin dengan, syarat-syarat ini dan saya oke. Itu doang, itu yang paling penting gitu ya. Oke, 什么是人生必经的风险呢？什么是人生必经的风险呢？Jadi resiko apa yang, pasti dilalui oleh orang gitu ya. Tadi mungkin saya sudah sebut 每个人都会衰老，每个人，我们每个人都会衰老。衰老 itu artinya menua, 衰 itu artinya jatuh ya, menua gitu ya. 老 itu tua ya. Terus 都会离开人世, semuanya akan tutup usia. 只不过呢, tetapi 是怎样的一个离开方式? Cara untuk meninggalkan dunia ini yang kita nggak tahu, bener. Kita semua berharap tidur aja ya, bener ya? Tidur aja terus memang udah waktunya, ya sudah gitu ya. Semua pasti berdoanya seperti itu, termasuk saya, ya. Semoga nggak usah kepakai ya. Tapi ya kita cuma bisa berdoa, semoga dikabulkan ya. Terus, eee 就不知道了. Jadi 怎么样的一个离开方式就不知道了. Bagaimana cara kita meninggalkan dunia ini yang kita nggak bisa tahu gitu, nggak bisa kita prediksi. 是否得了一场大病? Apakah 得了, masih ingat nggak kita ada pernah kosakata mendapatkan. 得了 yang di kosakata kita, kita bahas, oh dapat hadiah, terus dapat juara, 还记得吗? 得了奖品, dapat hadiah. 得了第一名, ini 得了. Ya, teman-teman bisa dapat kosakata ini, masih ingat 得了一场大病. Kemarin kalau nggak salah 得了肺炎, bener, radang paru-paru. Jadi 得了 tadi ada dapat hadiah, terus dapat juara, dia juga bisa dipakai untuk sakit. Jadi 得了一场大病. 大病 itu, sakit besar ya. 场nya kata satuannya. 或者安详睡觉而离去. 安详 itu artinya dengan tenang, terus tidur dan kemudian meninggalkan dunia ini gitu ya. Jadi, yang dibahas di sini semua orang akan lewati jalan ini. Tutup usia udah pasti, jadi kita semua dari lahir terus dewasa atau gede, kemudian menua, udah pasti semua jalannya sama, sama meninggalkan dunia ini. Cuman, caranya ya, cara meninggalkannya ada yang, mungkin sakit, ada yang juga tidur aja terus meninggal, betul ya? Nah, 或者发生事故 atau terjadi yang namanya kecelakaan. Mungkin teman-teman lihat banyak dari berita atau dari sekitar gitu ya. 有句话说得很到位. Ada satu kata-kata yang ngomongnya pas banget, 到位.
sebentar, saya garisin ya. Tahu 就是 tiba, 位就是 posisi. Nah, 到位 di sini itu adalah satu frase. Artinya kita mau bilang, wah ini kata-katanya tepat banget. Nah, 我们可以说这句话说得很到位. Jadi, 到位 itu dia jadi adjektif, kata sifat. Ya, misalnya dia lagi ngomong, eee, apa ya, kita bilang ceramah gitu. Nah, ceramahnya tuh pas banget, kena banget. Nah, teman-teman boleh pakai kosakata 到位. "他说得很到位." Ah, kena banget gitu. Mungkin teman-teman suka bilang, "Ini kena banget ke saya." Nah, 到位. Oke? 买保险就是为人生的正常循环. Jadi, beli asuransi gitu ya, itu adalah untuk mempersiapkan 人生的正常循环. Tadi bahas ya, ada siklus kehidupan yang normal. Ya, dari 生老病死. Sebenarnya 4 huruf ini dia jadi satu frase. Dari 生，然后会老，我们生出来，然后走着走着就会老，老了以后呢，有人生病，有人可能没有，对吧？但是大部分都会先生病了，才会离开人世。所以我们说生老病死。这四个字gitu ya. Jadi dari 生 lahir, 老 tua, 病 sakit, terus 死nya adalah tutup usia gitu ya. 自然规律，这都是自然规律. Memang apa namanya naturalnya begitu ya teman-teman ya. 做一份充分准备. Jadi kalau memang充分 itu artinya full gitu ya, full, persiapan penuh gitu ya. 把对家人的那份爱永远保留着. Jadi saya rasa apa semua orang kalau ditanya sayang keluarga, iya gitu ya. 为什么说永远保留着？大家可以用保险来为大家对家人的爱保留着。Jadi kenapa bisa lewat asuransi? Iya, kita bilang oke orangnya udah nggak ada. Tapi kalau memang ada keluarga yang bergantung hidup, keluarga yang bergantung hidup ini perlu lanjutin hidup. Berarti kan karena orang yang sudah tidak ada ini menyiapkan asuransi, berarti dia menyiapkan cintanya buat keluarganya. Supaya orang yang bergantung hidup ini, keluarganya ini tetap bisa hidup walaupun yang menafkahi sudah tidak ada. Itu namanya. Ya, 再来是让我们所爱的人都能够好好的活下去. Oh ya, suara saya putus-putus ya? Mungkin sinyal kali ya? Yang lain gimana? 还好吗？我的声音断断续续吗？Suara saya putus-putus? Oke ya, sambil saya lanjut ya, teman-teman boleh, respon. Tapi tadi sempat memang nggak stabil sih muncul di saya juga ya. Oke, 好，再来是 tadi sampai mana ya? Oke, berarti kalau sinyal 我们没办法ya. Oke, kadang-kadang ya. Baik baik. Heeh, tadi memang ada unstable connection gitu muncul. Tadi sampai做一份充分的准备 gitu ya. 把对家人的那份爱永远保留着，让我们所爱的人都能够好好的活下去. Itu yang paling penting kan ya? Heeh. Ya namanya usia kita nggak bisa, apa namanya, kita maunya, "Oh ya sudah selesai ya," terus ya udah, bolehlah saya dipanggil, kan nggak ada kan ya. Heeh, itu kita nggak pernah tahu, itu dia sebuah misteri gitu ya, kapan kita akan tergilir gitu, tergilir untuk, dipanggil ya, begitu kan ya? Heeh. Nah, cuman yang kita bisa lakukan adalah kita mengusahakan, oke kalau memang saya adalah tulang punggung keluarga, saya membiayai keluarga, ya berarti saya perlu siapin. Nah itu ya, terutama tulang punggung keluarga, itu yang paling penting. Eee, membiayai siapa? Nah berarti ini, keluarganya perlu tetap melanjutkan hidup gitu ya. 再来是生不带来，死不带去。这个我们可以说俗话gitu ya. Jadi kata-kata ini juga sering dipakai gitu ya kalau misalnya dalam film-film, mereka bilang, 生不带来，死不带去。我相信我们努力了一辈子，最盼望的是
Jadi kita sudah berusaha seumur hidup menurut saya ya. Kita dari lahir gede terus akhirnya bisa kerja, kita berusaha, semua orang berusaha, betul mengusahakan supaya keluarganya yang pasti. Ya orang yang disayanginya bisa hidup jauh-jauh lebih baik, bener ya? Nah, jadi 我们努力了一辈子，最盼望的是我们的家人还有下一代。Kita berharap banget. Mungkin teman-teman bertanya, oh Lord, kok ada 盼望? Nggak pakai 希望 saja ya. 希望itu berharap, kita bilang levelnya mungkin saya pakai angka biar maksudnya lebih enak gitu ya teman-teman memahaminya. Misalnya siwang itu di angka 3, nah panwang ini di angka 9. Gitu ya kira-kira ya. Kalau ditranslate di bahasa Indonesia tetap artinya berhak kan ya. Nah, makanya di sini dipakai cuy-cuy, di apa ya, didabelin gitu ya. Kayak kita bilang untuk menekankan ke pembaca bahwa sebenarnya kita sudah berusaha seumur hidup, eee, uang materi kita lahir tidak bawa apa-apa ya, 生不带来，死不带去. Ketika tutup usia pun kita tidak bawa apa-apa. Tapi yang kenapa kita berusaha? Kalau teman-teman mungkin, bisa flashback gitu ya, "Oh ya saya berusaha bekerja keras mungkin dari muda, terus akhirnya sekarang mungkin udah usia, apa namanya, misalnya 40, 50 gitu ya. Nah, yang paling diharapin sebenarnya apa? 我们的家人还有下一代, pasti begitu ya, keluarga kita maupun generasi berikutnya, 下一代. 代 ini adalah generasi. Generasi berikutnya 能过上更好的生活, bisa punya kehidupan yang lebih baik. Saya rasa doanya semua orang sama, iya kan ya? Heeh, jadi sebenarnya, kalau ini mau ditranslate ke bahasa yang sehari-hari adalah gini, mungkin ada orang tuh berusaha, dia udah bekerja mungkin dari usia 20-an, terus dia kumpulin uang, beli aset, nah sorry, begitu nanti usia tua, ternyata terkena resiko yang namanya sakit, asetnya itu terjual, bener? Malah tidak cukup untuk biayain, malah ada hutang misalnya. Berarti yang ditinggalin hutang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada perlindungan, berarti bisa tercover ketika terjadi resiko dengan polis asuransi, maka asetnya aman, tidak ninggalin hutang. Berarti, eee, keluarga dan juga generasi berikutnya bisa punya kehidupan yang lebih baik, karena tidak ada, lilitan hutang mungkin ya. Kalau yang berbisnis misalnya punya, pinjaman kan beda cerita ya, itu kan pasti harus dilunasin sama generasi berikutnya atau anak cucu, gitu ya. Oke? 再来我们再看一下如何策划. Mungkin teman-teman berpikir, "Oke, saya sudah paham ya, ini adalah konsep untuk mengalihkan risiko." Nah, bagaimana cara untuk perencanaannya? 如何, teman-teman masih ingat 如何, bagaimana 策划 merencanakannya? Oke,我还没继续之前，我想问一下大家，有没有在家念？有没有在家就是看一看teman-teman ada mungkin coba baca-baca di rumah, kalau ada pertanyaan boleh diketikin ya. Ha, sambil nanti saya lanjut untuk bahas, kalau ada pertanyaan saya bantu untuk jawab gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bilang, "哦，老师，我已经看到比如说第几页了，然后这个词我不懂啊，大家可以问一下，teman-teman boleh tanya ya." Oke, 如何策划呢？Bagaimana untuk merencanakannya? 买保险之前 sebelum beli asuransi, 之前 sama 以前, mungkin kita dulu, pernah belajar 以前, itu sama, sinonim. Jadi kalau teman-teman misalnya, "Oh, Loshi saya sudah hafal nih kosakata ichen." Kalau gitu untuk kedepannya supaya saya ngomong lebih kaya gitu ya, lebih melimpah kosakatanya, boleh ya saya ganti dengan 之前, boleh banget ya. 你来之前就是你来以前, 就是 sebelum kamu datang, 给我打电话, telepon saya dulu ya. 以前跟之前是一样的，同义词啊。买保险之前呢，大家得懂得回答2个问题。所以，如果大家还没有保险单的话，那大家可以根据我提出的问题呢，先回答一下，然后可能会引导大家
买一个正确的保险. Jadi, teman-teman yang mungkin belum punya atau mungkin sudah punya, boleh lewat pertanyaan gitu ya. Ada dua pertanyaan yang perlu teman-teman jawab gitu ya. Untuk memastikan, oke, saya sudah beli yang tepat atau saya perlu beli yang mana kalau yang belum punya ya. Oke, 我们看一下是哪两个问题呢? Dua pertanyaan yang mana nih gitu ya. 第一个问题就是，那第一，我们看一下，第一就是给谁买，给谁买，beliin untuk siapa ya? Jadi kalau memang yang sudah punya berarti udah beli. Yang belum punya perlu nanyain, misalnya contoh ada suami, ada istri, ada anak. Beliin buat siapa dulu ya? Kenapa? Jadi kenapa perlu dipertimbangkan siapa yang dibeliin? Kalau maunya lengkap sebenarnya semua perlu punya. Tapi yang saya ketemu di lapangan kadang-kadang tuh dari sisi budgeting ya. Misalnya dari sisi budgeting, dari sisi pertimbangan, biasanya suka bingung-bingung gitu ya. Saya masih beli buat siapa dulu? Rata-rata orang Indonesia beli buat anak dulu. Ya, yang saya ketemu di lapangan kalau misalnya anak, jadi ada suami istri, terus anaknya masih kecil, biasanya mereka beliin buat anak dulu. Ya, tapi belakangan ini sudah makin banyak yang sadar, jadi bisa beliin polis buat suami istri, buat sekeluarga gitu ya. Tapi dulu waktu awal-awal saya 12 tahun lalu tuh rata-rata buat anak dulu. Dan itu sebenarnya masih kurang tepat ya. Kita lihat dulu ya. Oke, 第一给谁买呢? Nah, kalau misalnya yang kayak saya ketemu juga ada, dia belum berkeluarga tapi biayain orang tua. Nah, ini beliin buat siapa dulu? Dia kadang-kadang juga bingung. Nah, teman-teman kalau kondisinya misalnya, "Oh, Lordship, saya biayain orang tua." Terus kita semua memang tidak ada asuransi. Nah, siapa yang dibeliin dulu ya? Nah, itu juga dilema. Saya juga pernah ketemu kayak gitu ya. Saya paham ya, kalau maunya, bagus semuanya punya, tapi kan, ini loh, prioritasnya gitu ya. Nah, kadang-kadang di prioritasnya yang masih ada orang tuh bingung-bingung, "Aduh saya beliin buat siapa dulu?" Gitu ya. Nah, kita lanjut kita bahas ya. Oke, 那第二个问题就是买什么保险? Iya, beli asuransi apa? Dua itu yang paling penting ya. Kalau yang kayak dia biayain orang tua, biasanya dia mau beliin orang tuanya dulu, biasanya. Nah, balik lagi kalau dia berarti tulang punggung keluarga, kita bilang harusnya dia dulu. Kalau, secara benarnya dia dulu, terus bagaimana dia perlu berusaha supaya papa mamanya juga punya, tapi dia dulu karena dia mencari nafkah utama, itu ya. Terus kalau misalnya yang kayak orang tua beliin untuk anaknya, menurut saya orang tuanya dulu. Kenapa? Karena orang tuanya adalah pencari nafkah utama. Ibaratnya kalau yang terjadi resiko sama orang tuanya, anaknya nggak bisa cariin duit untuk biayain orang tuanya. Iya, jadi teman-teman, ini sudut pandang aja, tapi silakan dilihat lagi, saya punya alasan gini gini gini. Nah, itu, kasus by kasus gitu ya, tapi secara umumnya kalau merencanakannya seperti itu, ya, atau dibagi budgetnya, kadang-kadang begitu. Misalnya harusnya dia cuma bisa beli 2, akhirnya bagi 3, 3 polis maksudnya, dengan budgetnya. Jadi kan ada fitur-fitur budget yang bisa fitur-fitur yang bisa menurunkan budget. Biasanya saya bantunya dengan seperti itu. Dia udah tahu dia harus begini, terus saya bilang, "Oke, kalau ini, fiturnya kayak gini mungkin untuk menekan budget." Biasanya saya bantu nasabah dari sisi itu ya. Oke, karena sesinya konsultasi, bukan, ya udah produknya ini dibeli gitu, bukan. Dia harus cerita dulu, seperti apa, baru saya bilang, "Oke, kalau gitu, solusinya gini gimana?" Nah, kayak gitu ya. Jadi memang harus sesi konsultasi. Oke, 再来是要买什么保险呢? Jadi, rata-rata juga banyak yang bertanya, misalnya saya pemula itu maksudnya belum punya polis. Jadi saya beli apa ya? Basic utama sebenarnya asuransi kesehatan. Nah, basic utama. Jadi teman-teman perlu ingat, oke, utama asuransi kesehatan ya. Tapi kalau misalnya saya asuransi kesehatan sudah pakai misalnya contoh BPJS, terus saya punya asuransi dari kantor misalnya. Apakah saya perlu punya asuransi swasta? Ini juga case by case. Makanya saya bilang setiap orang tuh dia perlu cerita dulu kondisinya. Saya nggak mungkin langsung
ya sudah beli aja ini, nggak bisa. Dia harus cerita secara keseluruhan, baru saya bilang dengan kondisi kamu memang perlunya ini, tapi balik lagi ke dia pertimbangannya apa, kayak gitu ya. Perlu nggak sih kalau udah BPJS punya asuransi kantor, perlu lagi nggak asuransi kesehatan? Kalau punya budget, boleh, boleh aja. Kenapa? Eh, BPJS ada jalurnya tersendiri, ya kan ya, teman-teman mungkin tahu. Nah, kalau misalnya kantor, kantor itu selama kita bekerja, kita dapat. Tapi begitu kita sudah tidak bekerja, kita tidak dapat lagi. Benar nggak? Sisa BPJS. Nah, kalau kita punya sendiri, berarti kita bisa ambil selagi saat sekarang kita sehat. Dan apa namanya, kita bisa perpanjang. Kalau yang kantor kan biasanya kita udah nggak bekerja, kita tidak bisa perpanjang lagi. Sedangkan usianya sudah lumayan besar ketika kita pensiun, terus ada record, belum tentu asuransi swasta mau terima. Benar ya. Jadi ada pertimbangan itu. Makanya saya bilang kalau ada budget berlebih, sebenarnya boleh asuransi kesehatan swasta. Tapi kalau misal ternyata enggak nih gitu ya, budgetnya pas-pasan. Jadi budgetnya pas-pasan, nah kita lihat lagi apakah dia tulang punggung keluarga, apakah dia eh, perlu santunan kritis, atau dia perlu jiwa. Jadi sebenarnya asuransi simple kesehatan, yaitu untuk yang ke rumah sakit berobat, ya kan ya. Terus asuransi santunan kritis, itu yang cair sejumlah uang cash. Ya, kita akan bahas lebih detail di setiap bab. Apa sih santunan kritis sampai sekarang masih banyak yang nggak paham. Tadi pagi saya baru by phone nasabahnya di Pekanbaru, dia baru paham. Wah, santunan kritis kayak gitu ya. Ya, jadi terus satu lagi asuransi jiwa. Asuransi jiwa mungkin teman-teman lebih familiar apa cairnya ketika orang tutup usia gitu ya. Tapi fungsinya ya, fungsinya nanti kita bahas di eh, per kasus dari setiap nasabah saya ya. Oke, 我们先谈第一个问题，给谁买？Tadi mungkin sekilas saya sudah bahas ya. Ini sebenarnya karena saya nulis, saya sudah tahu nextnya ya. Jadi cuma bacain teks buat teman-teman kalau like dari segi bahasa Mandarin ya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada baca, itu akan lebih cepat sebenarnya ya. Saya mungkin nggak bahas tiap kalimat.有很多人第一个想到的就是给自己的小朋友，小朋友就是孩子。Jadi biasanya kadang-kadang kita bilang 自己的小朋友就是我们的孩子。Jadi paling utama biasanya rata-rata orang tuh terpikir buat anak. Sampai hari ini masih ada kok mereka nanyain dulu asuransi buat anaknya. Ya, 因为我们就是大家都说印尼人呢就是很疼爱自己的孩子ya. Jadi banyak sekali orang bilang istilahnya orang Indonesia itu sayang anak. Nah, utamanya yang dipikirkan anaknya. Tapi kalau untuk utamanya dipikirkan anak, menurut saya bagus ya, positif ya, berarti mau melakukan yang terbaik buat anaknya. Cuma kalau dari segi asuransi, jujur orang tuanya dulu yang perlu diproteksi sih, gitu ya. 但大家可能得再重新想想，得 di sini dia baca 得 artinya harus. 再 lagi ya, 重新itu dari awal, 重新从头再来。mungkin teman-teman pernah dengar 从头再来 artinya mulai dari awal yuk. 从头再来。所以大家如果遇到挫折的话，没关系，我们可以从头再来。Kalau teman-teman ketemu apa挫折, kegagalan gitu ya, teman-teman ketemu kegagalan, mungkin teman-teman berpikir, 老师,失败 juga kegagalan, betul. 挫折 itu juga kegagalan. 挫折 itu bahasanya lebih tinggi lah ya. Kalau 失败 itu bahasa basic. Nah, kalau teman-teman ketemu kegagalan, 没关系，我们可以重新再来. Jadi selalu ingat kita bisa mulai dari awal lagi, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, 重新,从头再来，从新 baru，从头 itu awal ya. 从头. Nah, 这边呢是叫大家重新再想想. Jadi coba dipikirkan dulu, memang kita pengennya buat anak gitu ya. 重新想一想，当大人出了这个汉字不见了，汉字nya hilang ya. 重新 itu mulai dari awal. 跟从头是同义词, Ibu Lina. Ya, jadi 重新
Itu mulai dari awal dipikirkan dulu. Jadi dipikirkan matang-matang dari awal. Tang itu artinya ketika. Teman-teman mungkin tahu satu lagu Tang Ni Lao Le. Nah, tang ini artinya ketika. Bukan老师, saya taunya tang, misalnya tang 老师, hurufnya sama ya 老师 ya? Iya, sama. Misalnya contoh teman-teman ketemu tang 老师. Kalau tang 老师 di sini artinya apa, teman-teman? 什么意思? Menjadi guru. Jadi oh ternyata ini penghapus. Oke. Tang bisa artinya ketika, bisa artinya menjadi. Ya, menjadi guru, betul. 所以大家可以看一下是同一个汉字，sama ya汉字nya. Jadi tinggal sesuaiin sama konteks ya. Tang ni lao le, berarti itu ketika kamu tua. Begitu juga tang 大人出了事故，大人 tuh orang dewasa ya. Eh, ketika orang dewasa terjadi yang namanya shiku, itu adalah kecelakaan. Teman-teman, minggu lalu saya cerita shiku, kecelakaan. Kalau kushi benar-benar cuma kebalikan aja, tulisannya juga dibalik aja, itu namanya cerita. Jadi jangan terbalik ya, artinya langsung berbeda ya. Oke, terus tang bisa artinya menjadi kalau di konteks lain. 我想当老师，我想当医生，当 menjadi ya. Oke, 当大人出了事故，保险赔不到大人身上. Kan kalau dia ikutin anaknya, ketika orang dewasanya terjadi resiko, 保险赔 ini artinya menggantikan, cover. Kalau bahasa asuransi bilangnya cover. 保险赔不到 tidak bisa cover si orang dewasa gitu ya. 赔不到大人身上。小朋友的保费 biaya asuransi atau premi asuransi, 保费, premi asuransi dari si anaknya, 谁来继续交呢? Ya, jadi kalau pertimbangan di sini adalah, oke, kita beliin buat anak, tapi orang dewasa kalau terjadi resiko, siapa yang bayarin si premi atau polis anaknya? Itu maksudnya kenapa yang didahulukan tuh orang tuanya dulu, gitu ya. 所以保险的第一顺位，顺 itu lancar, 位 posisi. Jadi sebenarnya yang paling pertama gitu ya, posisi yang jatuhnya harus kita beliin asuransi adalah 应该是放在家庭的经济支柱上。家庭 itu keluarga, 经济 ekonomi, 支柱 pilar atau tulang punggung. Jadi kalau bahas namanya asuransi, bahas finansial, kita bahas namanya tulang punggung keluarga ya. 家庭经济支柱. Teman-teman, saya pernah bahas bahwa 支柱 ini kalau di konteks lain itu adalah misalnya 房子的支柱, pondasi rumah, tiang pancang ya. Nah, itu namanya 支柱. Ya, teman-teman makanya lihat, oh ya si cu-nya itu ada 木字旁 dari kayu. Dulu rumah-rumah tuh dari kayu sebelum beton ya. Nah, 家庭支柱. Makanya, oh ada 木字旁 gitu ya. Oke, 如果他出了，这个出又不见了，出nya hilang ya di teks saya. 如果他出了什么意外，意外 itu artinya resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan itu namanya 意外。他的家人还可以有一笔钱缓一缓。缓一缓 itu artinya bertahan. Bener ya, kalau misalnya si tulang punggung terjadi resiko, dia punya asuransi, mungkin namanya asuransi jiwa atau santunan kritis, itu cairnya kan uang cash. Nah, si keluarganya masih bisa ada sejumlah uang untuk bertahan. Betul? Ya, jadi itu maksudnya. Yang perlu dipikirkan siapa yang perlu dibeliin? Tulang punggung keluarga. Kalau tulang punggung keluarganya ternyata adalah istri, berarti beliin polis asuransi istri dulu. Belum tentu misalnya selalu tulang punggung suami gitu ya. Nah, makanya belum tentu si suami yang perlu dibeliin dulu. Itu yang perlu dijawab adalah siapa tulang punggung keluarga. Begitu juga kalau anak biayain orang tua, tulang punggungnya siapa? Anak, anaknya dulu. Ya, yang biayain orang tuanya dulu yang perlu dibeliin dulu. Karena orang tuanya bergantung hidup dari si ini, si anaknya. Ya,
Kayak teman saya pernah cerita ya. Jadi nasabahnya itu adalah eh, apa namanya tukang potong rambut. Jadi teman saya potong rambut sama orang ini, sama stylist. Terus dia cerita-cerita ya, dia cerita akhirnya stylistnya beli polis sama dia. Teman-teman, setahun kemudian stylistnya meninggal dunia, kecelakaan. Ya, stylistnya ini biayain orang tuanya. Jadi karena beli polis asuransi, asuransinya, asuransi jiwanya cair untuk si mamanya yang bergantung hidup sama si stylistnya. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, kita kayak pekerjaan saya cerita aja. Kalau orang mau mendengar, misalnya dia tanya saya kerja apa, ya saya open. Kalau dia tetap bertanya dan dia mau dengarkan, saya berpikir saya cerita aja. Kalau dia ambil nggak ambil, ataupun dia merasa tercerahkan, tapi saya mau cari teman saya yang deket karena dia juga agent, ya silakan, nggak masalah. Cuma maksudnya dengan saya bawain konsep itu, dia dapat konsep, bisa jadi dia terselamatkan gitu ya. Dia ada ada satu keluarga yang terselamatkan. Menurut saya sih konsepnya seperti itu gitu ya. OK，再来是第二个问题，我们刚才回答了第一个问题，就是应该要给家庭经济支柱买保险ya. Tinggal teman-teman lihat, oh ya, kalau misalnya, oh saya sudah punya, terus saya adalah tulang punggung keluarga老师, oh berarti sudah tepat. Ya, nah terus berikutnya, 第二个问题, 买什么? Yang belum beli, yang belum punya, ya dia pasti nanya, oke老师, berarti beli apa ya? Nah, kalau yang sudah punya, nggak apa-apa, dilihat dulu. Saya beli sudah sesuai kebutuhan saya, atau sebenarnya beli tapi sebenarnya nggak sesuai kebutuhan gitu ya. Silakan dilihat dulu. OK，第二个问题呢，买什么？保险按不同的保障对象，分为财产保险和人身保险两大类. Jadi kalau kita lihat asuransi itu dibagi berdasarkan 对象对象itu ada target yang ya. 对象 ini dipakai juga di konteks lain ya. Kita bahas ke konteks lain dulu ya. 对象 itu artinya teman-teman di sini sudah pada berkeluarga? Ada yang masih single nggak? Ya, kalau masih single boleh komen ya, karena ini boleh dipakai ya. Contohnya nih, misal contoh ada yang hari ini hadir, terus mungkin memang masih single ya. Mungkin apa namanya? Saya akan tanya. Misalnya udah deket, saya akan tanya, mungkin bukan tanya 有男朋友吗?有女朋友吗? Bukan. Tapi orang-orang bisa pakai istilah ini namanya 对象. 有对象了吗? Ya, itu boleh. Artinya sudah punya calon kah? Nah, 对象 itu calon ya. Tapi di sini apa namanya? Bukan diartikan sebagai calon ya. Kalau misalnya teman-teman dengar, harusnya saya kayaknya pernah nonton drama terus dia bilang 对象,对象. Apakah ini? Iya, tulisannya ini, tapi artinya beda ya. Jadi kalau 对象 di konteks itu artinya calon atau pasangan. Begitu juga misalnya kita nanyain orang tuanya, anaknya sudah punya calon, nah boleh dipakai ya. 孩子有对象了吗? Ah, 就是这个对象. Oh, 还没有, belum ya, 对象 gitu ya. Oke, Bu Lina ya. Nah, ini boleh dipakai ya, Bu ya, istilahnya ya. Kalau misalnya berasa, oh ini kan istilah asuransi. Nah, eh, bisa dipakai untuk yang sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini dia adalah objek. Jadi eh, asuransi dibedakan berdasarkan objeknya gitu ya. Ada dua garis besar. Yang pertama adalah asuransi untuk benda apa namanya? Kita bilang aset. Contohnya asuransi rumah, asuransi mobil, itu adalah 财产保险. Asuransi sekarang ada juga apa namanya? Gudang ya, banyak ya. Kemudian satu lagi adalah asuransi jiwa ya, 人身保险. Jadi asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu nggak cuma asuransi jiwa, maksudnya tutup usia, tapi termasuk di dalamnya adalah asuransi kesehatan, asuransi santunan kritis, dan asuransi jiwa itu sendiri ya. Jadi banyak banget yang suka tanya saya, pegang nggak asuransi mobil, terus pegang nggak asuransi rumah? Saya bilang enggak ya. Uh, Memang kita cuma bergerak di asuransi manusianya saja, yaitu jiwanya saja ya. Oke, 再来 tadi ada pertanyaan siang.
artinya gajah atau mirip loh. Oh, di sini siang kalau sendiri ya itu adalah gajah. Tapi jangan pikir, hah, jadi kok pasangan jadi gajah? Enggak. Ini kalau ditambahin tak besar, ya artinya tak siang. Ini adalah gajah. Eh, Kalau mirip, sebentar, kemarin saya pernah kasih clue gitu ya, kasih tips. Kalau misalnya, aduh, langsung dua-duanya baca siang terus mirip-mirip gitu ya tulisannya ya, ini gajah. Tapi kalau misalnya siang yang mirip atau seperti, itu dia ada Renzipang. Bentar, saya geser dulu. Ini juga baca siang, tapi dia ada ininya. Saya ganti warna lain. Ada ininya. Sorry, ini saya tebelin. Ya, saya hapus ya, supaya teman-teman paham. Nah, saya tebelin supaya teman-teman tahu, oh maksudnya Renzipang itu. Ini adalah mirip. Jadi teman-teman ingat, oh di sampingnya ada orang, itu artinya mirip. Misalnya dia mirip papanya, dia mirip mamanya, mirip orang kan, gitu ya. Ya. Jadi eh Hanzi juga menarik kan, yang ini kemarin pernah saya jelasin. Nah, ini tuh isiannya jangan bilang, ah ini kan gajah gitu ya, bukan. Ini satu frase ya. Tuh yang itu adalah calon, tapi di sini dia adalah objek ya. Oke, 再来，人身保险，顾名思义。顾名思义ini adalah 成语, empat huruf itu ya. Nah, sekarang kita lihat 顾名思义. Ming itu adalah nama, i itu adalah makna, ya, 有意义就是这个意. Jadi 顾名思义 artinya mendengarkan namanya gitu ya, memikirkan maknanya. 人身保险, 人 orang, 身就是身体 badan, 保险 jadi asuransi orang dan badannya. Makanya kita sebutnya kalau di bahasa Indonesia kita bilang asuransi jiwa. Karena yang dilindungi orangnya, si pencari duitnya gitu ya. Oke, kayak dulu saya pernah tahu konsep. Teman-teman, kalau teman-teman punya bebek, terus bebeknya ini spesial banget, dia bisa hasilin telur emas. Jadi setiap hari dia hasilin satu telur emas. Ya, pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman disuruh untuk melindungi salah satu, cuma boleh pilih salah satu. Teman-teman lindungin bebeknya atau lindungi telurnya? Kalau lagi, sorry ya, ada bencana, teman-teman bawa bebeknya atau bawa telur emasnya? Cuma boleh bawa salah satu. Teman-teman mungkin jawab saya, harusnya bawa dua-duanya dong. Ya kan ya, maunya sih bawa dua-duanya, tapi masalahnya cuma boleh bawa salah satu. Iya, pastinya bawa bebeknya ya. Karena yang hasilin emasnya. Iya, begitu juga kitanya yang hasilin kan. Nah, kita yang perlu dilindungi. Tapi banyak sekali orang-orang yang lebih cenderung lindungi dulu si mobilnya, si rumahnya. Bener? Gudangnya. Terus, apalagi ya sekarang ya yang bisa diasuransikan ya kalau yang pebisnis. Mungkin udah mulai banyak tuh apa asuransi-asuransi yang melindungi benda tidak bergerak gitu ya. Contohnya mobil ya, rumah. Itu adalah telur emas. Ya kan ya, kita yang hasilin bener nggak? Kalau nggak ada kita, nggak ada rumah, nggak ada mobil, nggak ada ruko. Tapi rata-rata yang terjadi adalah fenomenanya dilindungi si telur emasnya, gitu ya. Ha-ha. Oke, kita lanjut. Jadi kita balik ke 人身保险, 顾名思义. Jadi asuransi jiwa itu kita begitu dengar kita udah paham, oh ya, apa yang dilindungi itu manusianya, gitu ya. 保的是人身安全. Yang dilindungi itu keamanan si orangnya. Mungkin teman-teman bilang, oh keamanan itu maksudnya apa ya? Apakah dengan beli asuransi tidak akan sakit? Bukan ya. Apakah dengan beli asuransi didoakan sakit? Juga bukan, 不是. Tapi keamanan dalam secara finansial gitu ya. Oke, 对于不同年龄段的人来说，对于 itu artinya terhadap, 不同年龄, 年龄 itu adalah usia. Ya, 我们同一个年龄 berarti kita seusia. 我们不同年龄 berarti kita tidak seusia. 不同 itu tidak sama ya. Jadi bagi orang yang tidak seusia ya, 所需要的人身保险产品其实不太一样。jadi produk asuransi jiwa yang dibutuhkan itu tidak sama.
Jadi setiap level usia beda kebutuhan asuransinya. Kayak teman-teman tanya saya, kalau yang lagi pencari nafkah butuhnya apa? Kalau dia usianya baru mulai kerja gitu ya, mungkin 25 selesai kuliah, dia butuhnya apa loh, Shi? Dia butuhnya asuransi kesehatan. Kalau di usia segitu. Tapi kalau misal orang yang sudah usia 50-an, sudah pensiun, butuhnya apa? Butuhnya juga asuransi kesehatan. Terus kalau misalnya yang sudah punya anak, anaknya masih kecil, dia juga udah punya asuransi kesehatan, dia butuhnya apa? Butuhnya asuransi jiwa. Kalau dia karyawan, butuhnya asuransi apa? Asuransi santunan kritis. Iya, beda-beda dan sesuai apa level usia gitu ya. Tiga asuransi yang tadi saya sebutin rata-rata semua orang butuh. Tinggal prioritasnya dulu. Habis itu kalau memang namanya income meningkat, teman-teman mau nambah karena memang butuh, silakan gitu ya. Ha-ha, tapi tetap dilihat dulu prioritas dan juga usia sebenarnya. OK，再来我们看一下，所以这边告诉我们，不同年龄的人呢有不同的需要，ada kebutuhan yang berbeda gitu。我们再看一下哦，当工作不久的上班族，那上班族族 ini artinya apa? Zu ini artinya suku. Kalau dipisah sendiri, suku. Tapi sangbanzu itu artinya kelompok karyawan, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia bilang kelompok karyawan. Bagi kelompok karyawan yang bekerja belum lama, 上班 atau 工作不久的上班族，最适合的产品是医疗险和意外险。Yang paling produknya yang paling dibutuhkan itu adalah 医疗险 asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan itu sebenarnya asuransi jiwa. Ya, kalau asuransi kecelakaan yang dia tidak tutup usia, dia sudah tercover dari asuransi kesehatannya. Karena kalau misalnya terjadi kecelakaan, dia butuh pengobatan, dia bisa pakai asuransi kesehatannya. Tapi kalau iwaisien di sini adalah asuransi tutup usia. Dengan usia yang masih muda, asuransi jiwanya pastinya tidak mahal, ya, murah kalau saya bilang, ya. Dan coverannya jangkanya juga panjang, atau juga yang jangka pendek, begitu selesai jangkanya, preminya dibalikin 100%. Cocok buat anak muda. Ya, jadi maksudnya gini, dia baru 10 tahun setor, di cover 20 tahun kemudian, habis itu 20 tahun itu di masa berarti misalnya dia 20-an, berarti 40-an, mungkin dia lagi pikir 40-an saya mau mulai bisnis gitu ya. Tiba-tiba ada premi yang dulu dia titipin, dikeluarin 100% untuk dia. Nah, itu lumayan oke konsepnya. Ya, jadi dia bisa berfungsi sebagai iwaisien terjadi kecelakaan, sorry, dan tutup usia, berarti keluarganya dapat santunan. Tapi kalau enggak, kita berharap dia sehat, uang preminya dibalikin 100% plus kadang-kadang ada tambahan 30%. Gitu ya. OK，再来，俗话说得好。Suhwa, ini yang kemarin saya cerita sama teman-teman. Suhwa itu adalah di bahasa Indonesia mungkin nggak ada, tapi kita bilang peribahasa. Tapi kalau orang zaman dulu gitu ya, orang China, Suhwa itu dia adalah kata-kata yang sangat panjang gitu ya. Biasanya dua, dua frase. Nah, kita lihat ya. 天有不测风云，人有旦夕祸福。Ya, kemarin kita udah bahas ya. 那对于已经成家的人来说，成家 ini artinya sudah berkeluarga. Cheng menjadi jia keluarga ya. Jadi kalau bagi orang yang sudah berkeluarga gitu ya bahasa Indonesianya, 如果有余钱的话，余钱 itu artinya ada budget lebih. Kalau ada budget lebih, 建议也买人寿保险. Kalau yang berkeluarga, apalagi punya anak masih kecil, anaknya misalnya belum mandiri, disarankan punya namanya 人寿保险, asuransi jiwa. Tinggal yang tadi saya cerita, sekarang ada yang jangkanya pendek. Kalau tadi kan jangkanya pendek ya, di mana kita pikir, oh preminya dibalikin
di usia tertentu, ya bisa dinikmati kan. Kayak semacam dia nabung karena ada jaminan full premi dikembalikan. Ya, polisnya sudah tidak berlaku. Atau yang polisnya berlaku sampai 100 tahun. Balik lagi orangnya pengennya gimana. Itu namanya 人寿保险. Nah, 如果不幸出了什么变故, kalau 不幸 itu artinya tidak beruntung kita bilang ya. Jadi pas banget lah kita bilang tidak beruntung terjadi yang namanya pianku ini perubahan, tapi perubahan yang maksudnya apa namanya seperti kita bilang musibah, kecelakaan gitu ya. 出现什么变故呢？有个保险金 ada santunan asuransi. Jin ini adalah jin ini adalah emas. Tapi pausian jin ini adalah santunan asuransi. Santunan asuransi yang diterima oleh si penerima manfaat atau ahli waris ya, pausian jin. 余钱就是uang kita bilang tadi budget berlebih. Jadi ada lebih uang gitu ya bahasa Indonesianya. Ada lebih uang ya, disarankan kalau yang sudah berkeluarga, anaknya terus masih kecil, sangat disarankan punya asuransi jiwa, ya. Oke, kalau misalnya terjadi namanya musibah atau resiko, kita nggak pernah tahu ya, keluarlah namanya santunan asuransi untuk si ahli waris, ya. 能给家人一个交代. Adalah kita bilang uh, pertanggungjawaban ya. Kalau misalnya di konteks lain gitu ya, misalnya contoh 我们出了差错. Misalnya contoh kita di kantor kita kerja terus ada kesalahan atau kekeliruan, eh pasti si tim kita satu tim itu bilang gini, 明天怎么跟老板交代? 交代 itu pertanggungjawaban. Ya, aduh, besok gimana ya ngomong sama si laupan ya? Ini terjadi kesalahan atau kekeliruan. Itu namanya 交代. Nah, kalau di konteksnya kita 交代 artinya pertanggungjawaban untuk si keluarganya. Karena dia punya asuransi, berarti ada santunan untuk keluarganya. 同时 oke ya, ini tinggal sedikit lagi ya, saya selesaikan sampai titik aja. 同时建议上述的两种人群最好再添置一份重大疾病险. Ya, di saat yang bersamaan sebenarnya memang disarankan punya asuransi santunan kritis. Asuransi santunan kritis masih banyak orang tidak paham, maksudnya dia penting ya gitu ya. Nah, mungkin nanti di sesi lain kita bahas ya sambil lihat ke teksnya buku gitu ya. 一不小心得了大病什么的，就可以拿到一笔赔偿金作为长期的治疗费或者生活费. Yang paling utama menurut saya sih 生活费, biaya hidup. Jadi kenapa santunan kritis menjadi penting? Karena kalau yang namanya eh, 重大疾病, kalau orang sakitnya gede, besar, ya mungkin teman-teman tahu ada yang stroke, ada yang jantung, ada yang kanker, mungkin ini yang familiar sama kita, ya belum lagi yang lain-lain ya, karena ada 60 jenis kondisi kritis, sakit kritis, tapi bukan yang sakitnya langsung sekarat, bukan. Yang sebenarnya baik-baik aja, kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba didiagnosanya ada seperti itu. Nah, itu pastinya nggak bisa bekerja maksimal. Dan butuhnya apa? Butuhnya santunan tunai, yaitu biaya hidup. Betul, kalau tidak bisa bekerja normal, biaya hidupnya dari mana? Nah, jadi nanti mungkin minggu depan sampai di sini kita akan bahas konsep santunan apa namanya kritis gitu ya. Nah, oke. 时间到了，对吧？哦，不知不觉时间到了，好像很快。OK，好，那我们就先到此。我建议大家如果有时间可以看一看ya. Kalau teman-teman ada waktu boleh dibaca, nggak apa-apa. Nanti misalnya teman-teman nanya di halaman tersebut, saya akan lanjut ke halaman tersebut supaya biar terjawab pertanyaan teman-teman ya. 所以有时间可以在家翻翻我们的那个书，然后可以看一看。大家可以问我，如果有什么问题。好，我们下星期见，祝大家周末愉快，身体健康，谢谢拜拜，老师谢分享。谢，谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师，谢谢大谢谢家，再见。周末愉快。